Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 17. Lucy memesan taksi online dan meluncur menuju apartemennya. Sepanjang jalan ia diam, wajahnya muram. Namun begitu tiba di depan unit apartemen, amarahnya langsung memuncak. Di pintu tertera tulisan besar, bangunan ini disegel oleh kejaksaan sebagai barang bukti tindak pidana korupsi. Astaga! Sial! Geram Lucy, menghentakkan kakinya. Harus kemana aku sekarang? Ia menjatuhkan diri di tangga, menangis tertahan. Matanya memerah, air mata bercampur kekecewaan. Tuhan gak adil, kenapa hidupku jadi seperti ini? Bisiknya pilu. Beberapa menit kemudian, ia berdiri dengan wajah kusut. Ia menghapus air mata dengan kasar. Malam ini aku harus nginep di hotel, gumamnya, lalu senyum sinis terulas di bibirnya. Untung aja masih ada uang Ricky. Tanpa menoleh lagi, Lucy melangkah pergi meninggalkan apartemen yang kini bukan miliknya lagi. Di rumah Myrna suasana tampak muram. Ricky berdiri di tengah ruang tamu yang kini terlihat seperti gudang tak terurus. Lantai berdebu, perabotan penuh sarang laba-laba. Jauh berbeda saat Anjani masih tinggal di sana. Dulu rumah selalu bersih dan tertata rapi. Ricky menghela napas panjang. Bu, Bapak nggak pulang-pulang lagi? Myrna yang duduk di sudut sofa hanya mengangguk pelan. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Baru sebulan lebih ditinggal Anjani, tapi keriput di matanya seolah bertambah 10 tahun. Ya begitulah, Ki, rumah ini kayak kehilangan napasnya. Gumamnya pasrah. Bu, aku mau ke Surabaya, lusa berangkat, ucap Ricky. Myrna menoleh cepat. Loh, kok cepet banget? Bukannya penempatan awal bulan depan? Ada proyek besar, Bu, jadi dipercepat. Myrna diam sejenak, lalu bertanya, terus pernikahan kamu gimana? Semua Lucy yang urus, Bu. Uangnya juga udah aku transfer ke dia. Kita tinggal datang, terima beres. Mata Myrna membulat. Loh, kok semua diserahkan ke Lucy? Gimana ibu mau ngatur tamu, makanan, seragam keluarga? Udahlah, Bu, biarkan Lucy urus. Yang datang nanti banyak pejabat, pengusaha, Lucy lebih ngerti gimana nyambut mereka. Myrna terdiam, membayangkan deretan mobil mewah parkir di halaman. Ya sudah, kalau begitu. Tapi syaratnya satu, kamu harus akad nikah dulu sebelum berangkat ke Surabaya. Ricky menatap ibunya bingung, akad sebelum resepsi? Iya. Biar tenang, gak enak kalau belum sah. Ricky hanya mengangguk pelan. Dalam hati, aku masih mencintaimu Anjani, tapi maaf, harusnya dari awal kamu jujur kalau kamu orang kaya, pasti tidak seperti ini jadinya, ucap Ricky dalam hati. Anjani berdiri di depan rumah besar peninggalan orang tuanya, rumah yang kini dihuni oleh sang kakak, Reno. Matanya berkaca-kaca tapi senyumnya tetap hangat. Kak, aku pulang dulu, ya, ucap Anjani pelan. Reno mengangguk, memeluk adiknya sebentar. Ya, hati-hati di jalan, Dek. Rini langsung memeluk Anjani lebih erat. Jangan sungkan hubungi kakakmu, jangan dipendam semua sendiri, ya. Dengan lembut, Rini mengusap punggung Anjani. Anjani mengangguk pelan, menahan isak. Reno lalu menoleh ke Rizky yang sejak pagi hanya diam, berbeda dari biasanya. Ki, anterin adek gue ke bandara, ya, selamat sampai tujuan. Rizky mengangkat alis, berusaha tersenyum. Siap, bos. Tenang aja Ki, kalau jodoh gak bakal kemana, ujar Reno sambil menepuk bahu Rizky. Rizky mendesah lalu menatap Anjani. Kalau bukan jodoh, aku harus apa, Ren? Ya relakan, jawab Reno sambil tersenyum. Kirain kalau nggak jodoh, kamu bisa jodohin aku sama adik kamu yang lain, celetuk Rizky. Anjani melotot, Ki. Kamu apaan sih? Namanya juga usaha, balas Rizky nyengir. Udah, ayo berangkat. Nanti aku ketinggalan pesawat, ucap Anjani berusaha menyembunyikan senyumnya. Sepanjang perjalanan, Rizky memutar lagu galau dari playlist lamanya. Ia ikut menyanyi, suaranya serak-serak kering.
Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu, ucapnya tanpa beban padahal liriknya salah. Anjani melirik cepat. Itu keinginanmu, bukan selingkuhanmu. Rizky mengangkat bahu, sama-sama bikin pergi, kan? Anjani tertawa kecil. Suara kamu lumayan, loh. Terima kasih, Rizky tersenyum sekilas. Tapi lebih bagus kalau nggak nyanyi ya. Tepat sekali, Anjani tergelak. Mereka diam sebentar. Jalanan lengang, udara dingin masuk dari kaca yang sedikit terbuka. Ngapain lagi ke Jakarta? Di sini aja, hidup lebih tenang, kata Rizky sambil tetap fokus nyetir. Anjani menghela napas. Sidang cerai belum selesai, terus kontrakan harus dicek, ada seminar juga. Rizky melirik. Kamu tahu nggak, kenapa yang kuliah militer jadi tentara, yang kuliah kedokteran jadi dokter? Anjani berpikir, karena sistemnya jelas dan langsung praktek. Nah, sederhana. Praktek langsung, masuk, belajar, terjun. Terus kenapa dengan pertanian? Cuma 0,8% lulusan pertanian yang jadi petani. Sisanya lari ke PNS, kantor, atau profesi lain. Kenapa bisa begitu? Karena dari awal terlalu banyak teori. Kuliah di kelas, bukan di sawah. Jadi, ya mereka nggak merasa cocok dengan dunia lapangan. Anjani mengangguk perlahan. Rizky melanjutkan suaranya tenang. Kamu juga, nih. Isi seminar di Hotel Bintang 5, bahas pentingnya bertani, tapi petani masih gagal panen. Jadi maksud kamu? Bahas petani ya di sawah. Ajak peserta nyangkul, bukan ngisi formulir, formalitas itu boros waktu dan anggaran. Anjani menatapnya, kali ini tanpa senyum, ada yang mengusik pikirannya. Rizky menambahkan pelan, kalau mau bantu petani jangan ribet. Lihat masalahnya langsung, kasih solusi yang masuk akal, sesimpel itu. Anjani menarik napas panjang. Di balik sikap usil dan santainya, Rizky ternyata pria yang bicara apa adanya, tanpa drama. Ki, kenapa kamu cerai sama istrimu? Tanyanya pelan. Gak cocok, jawab Rizky sambil tetap menatap jalan. Masa cuma itu? Aku orangnya simpel, nih, gak suka ribet. Semua yang dia minta aku turutin, tapi makin lama, dia mulai abai sama safety. Safety? Iya anak kami. Dia lebih sibuk urus penampilan, gengsi, pencitraan. Padahal buatku, yang penting itu hidup bahagia. Walau gak dihormatin orang, asal anak sehat dan senyum, cukup. Tapi dia gak mikirin itu. Anjani menatapnya lama, terus kenapa perusahaan kamu dikasih ke dia semua? Rizky mengangkat bahu. Dia mintanya itu, ya aku kasih. Dia minta harta, aku minta hak asuh anak, selesai. Gak sayang sama harta sebanyak itu? Untung Fiona gak minta nyawa aku. Kalau minta itu baru aku pikir-pikir, tapi cuma harta? Ambil aja, yang penting aku bisa hidup bareng safety. Anjani terdiam, ada rasa salut dalam dirinya. Tapi belum cukup untuk tumbuh jadi rasa suka. Baginya, Rizky masih terlalu, tak terduga. Di bandara, Rizky membantu membawa koper Anjani sampai ke pintu keberangkatan. Tatapannya penuh harap, tapi mulutnya tak berkata apa-apa. Udah, jangan liatin aku kayak gitu. Aku bukan mau ke tempat perang, ujar Anjani sambil tersenyum. Ya siapa tahu pulangnya bawa suami baru, balas Rizky setengah bercanda. Ki, jangan aneh-aneh. Rizky tertawa pelan, lalu menunduk. Hati-hati ya, nih. Anjani mengangguk, makasih untuk hari ini. Setelah sosok Anjani menghilang di balik pemeriksaan, Rizky baru berbalik dan meninggalkan bandara dengan langkah pelan. Sementara itu di ruang tunggu, Anjani tak menyangka bertemu Raka. Kamu juga balik ke Jakarta? Tanya Anjani. Iya, kebetulan banget, duduk kita barengan pula, lihat nih tiketnya. Di dalam pesawat, mereka duduk berdampingan. Jadi kemarin aku ketemu Presiden, kata Raka antusias. Beliau semangat banget soal program wirausaha muda. Oh ya? Terus, minggu depan aku ngisi pelatihan entrepreneur di Bandung, beberapa menteri juga hadir.
Katanya mereka tertarik replikasi programku di daerah. Anjani hanya tersenyum tipis. Wah, keren. Kamu kok diam aja? Enggak. Aku salut saja sama kamu makanya aku diam, jawab Anjani pelan. Diam-diam, pikirannya kembali pada Rizky. Pria nyeleneh yang lebih peduli substansi daripada seremonial. Tak banyak gelar, tak banyak basa-basi tapi kalimatnya selalu mengena. Sementara itu di tempat lain, Lucy duduk di lobi hotel menarik napas kesal. Koper kecilnya tergeletak di samping, sementara resepsionis tadi baru saja menolak permintaannya untuk menginap. Maaf, Mbak, kami tidak bisa menerima tamu dengan nama ini, ujar petugas itu tadi, dengan senyum kaku sambil menunjuk KTP Lucy. Sudah 3 hotel ia datangi hasilnya sama. Wajahnya terlalu dikenal, nama keluarganya, terutama nama sang ayah masuk daftar hitam. Gila. Mau tidur di mana coba? Mana teman-temanku sekarang? Gerutunya. Dulu berlomba-lomba ajak foto bareng, sekarang kayak nggak kenal. Ponselnya tiba-tiba berdering, nama Ricky muncul di layar. Ia menarik napas, lalu menekan tombol hijau. Halo, sayang, sapa Lucy mencoba terdengar ceria. Ibu minta kita akad malam ini, ucap Ricky langsung. Kalau enggak, uang yang kemarin itu harus dikembalikan. Apa? Mana bisa? Uangnya udah aku DP buat hotel. Lucy panik. Resepsi tetap di hotel tapi akad harus malam ini. Atau maksimal besok pagi, ibu makin khawatir. Lucy, ibu cuma khawatir. Dia pengen kamu aman, makanya minta dipercepat. Besok aja ya. Tapi ayahku nggak bisa datang malam ini dia masih di Kanada. Lagi urus diskusi ekonomi global, ucap Lucy tenang, padahal tahu betul ayahnya sedang dilapas karena kasus korupsi anggaran. Ya udah pakai wali hakim aja, nggak masalah, yang penting sah dulu. Baik, aku ke sana sekarang. Aku jemput ya di apartemenmu? Tawar Ricky. Enggak usah. Aku aja yang ke sana, potong Lucy cepat. Ia menutup telepon, apartemen tempat tinggalnya sudah disegel kejaksaan, pintu depannya dipasangi garis kuning. Kalau Ricky tahu, bisa jadi rencana semua ini gagal total. Lucy turun dari taksi online dengan wajah lesu. Di tangan kirinya tergenggam koper kecil berwarna merah marun. Belum sempat melangkah jauh, Nina sudah memburunya dengan wajah penasaran. Mbak, kok sendirian aja? Tanya Nina, terheran-heran. Keluar negeri mereka. Ya udah aku sendiri aja, jawab Lucy cepat. Bohong, tentu saja. Tak satu pun anggota keluarganya bisa keluar negeri, semuanya sedang dicekal. Nina mengangguk pelan, lalu menggami tangan Lucy masuk ke dalam rumah. Ia membuka pintu kamar yang kini sudah disulap jadi ruang rias dadakan. Mbak, ini kebayanya cepetan dipakai, ucap Nina menyodorkan baju. Lucy menerima tanpa bicara, tatapannya kosong. Loh, kok nggak ada muanya sih, Nin? Ya ampun, ini kan mendadak, Mbak. Lagian, Mbak biasanya modis, sekarang kok kayak orang habis ditagih utang? Lucy menarik napas panjang, menahan lelah dan kesal. Ceritanya panjang. Nina hanya melirik sekilas sambil menyisir rambut Lucy. Ya udah, ntar aja ceritain. Yang penting sekarang kamu cantik dulu, urusan lain belakangan. Lucy tersenyum tipis, menyembunyikan kepedihan yang sulit ia ceritakan. Lucy keluar dari kamar Nina dengan mengenakan kebaya putih sederhana. Wajahnya memang cantik, rambutnya ditata rapi, make-up-nya pun pas. Tapi suasana di ruang tamu terasa janggal. Biasanya pesta pernikahan digelar di rumah mempelai perempuan, ini malah di rumah mempelai laki-laki. Bisik-bisik langsung bermunculan di antara kerabat. Ini keluarganya Lucy kemana ya? Bisik Susi, sepupu Mirna sambil celingukan. Iya, masa datang sendiri, sirih pun dibawa sendiri. Kayak orang habis ketangkap basah kawin, timpal Tinia sambil manyun. Katanya anak pejabat, tapi resepsinya kok kayak hajatan kampung, tambah Sumi sambil geleng-geleng kepala. Mirna mendengar jelas bisik-bisik itu, matanya tajam menatap kerumunan ibu-ibu. Ia pun tak sepenuhnya puas, tapi ia memang sengaja mempercepat pernikahan ini. Lucy memegang akses ke rekening Raka, dan Mirna tak ingin uang itu dibawa lari.
Ricky pun akan segera dipindah ke luar kota. Ini kesempatan mengikat Lucy dulu. Dari pojok ruangan, Adi menatap Ricky dengan sinis. Rasakan kamu anak haram. Akhirnya kamu juga nikah sama perempuan yang bawa anak orang. Dulu aku juga begini. Menikahi ibumu yang sudah hamil anak orang lain, gumam Adi dalam hati. Pahit. Bersambung.